Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sekarang untuk persiapan tes P3K tinggal H-7 cetak kartu ujian ya. Sekitar tanggal 2 sampai 5 Desember kalau tidak salah itu cetak kartu kalau tidak ada pengunduran ya. Jadi sekitar 10 hari lagi lah kurang lebih kita akan tes untuk tahap 2. Gimana nih persiapan tesnya? Sudah yakin? Sudah mantap untuk persiapannya? Sambil menunggu tes tahap 2, kita permantap soal-soal yang kemungkinan besar akan naik kembali di tes tahap 2. Walaupun angkanya berbeda, tapi tipe soalnya sejenis ya teman-teman. Oke, materinya itu kimia organik, koligatif larutan, dan juga stoikiometri larutan. Ini ada FR dari teman kita, Antrasena dari grup Telegram ya. Ini ada 5 nomor kurang lebih. Jadi pas selesai ujian, beliau menulis, bukan menulis ya, beliau ada catatan kecil. Itu kan ada catatan pada saat kita ujian di bagian depan kita ya, dekat laptop, dekat komputer. Ada cakaran-cakaran seperti itu. Nah, cakarannya beliau dipindahkan di kertas ini, teman-teman. Oke, mari kita eksekusi. Untuk soal nomor 1. Soal nomor 1, X. Ini X adalah senyawa ya. Kemudian bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan 2-metil 3-pentanol. Senyawa X pada reaksi tersebut adalah A2-metil 2-pentanol, B2-metil 3-pentanol, C1-metil 2-heksanon, D2-metil 2-pentanon, E3-metil 3-pentanon. Oke, untuk soal nomor 1 itu, ini adalah kimia organik. Konsep dasarnya yang sebelah kanan ini ya teman-teman. Kita pahami dulu alkohol, jenis-jenis alkohol. Jadi di reaksi alkohol itu ada alkohol primer, sekunder, sama tersier. Ini tersier ya. Alkohol primer itu kalau misalnya dioksidasi jadinya aldehid, dan dioksidasi lagi, ini aldehidnya dioksidasi jadinya asam karboksilat. Kemudian alkohol sekunder dioksidasi hasilnya keton, dan yang terakhir ini alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Yang mana sih maksudnya alkohol primer? Nah, alkohol primer itu kan rumusnya ROH. Jadi nanti di slide selanjutnya ada ya gugus-gugus fungsi selain dari alkohol. Alkohol dulu. Jadi alkohol itu, alkohol primer, ini OH-nya terikat sama satu C ya. Kemudian kalau alkohol sekunder, perhatikan ya. Alkohol sekunder sini C-nya ada 2 ikatannya. Ada 2 ikatan yang berikatan langsung dengan OH. Kemudian kita perhatikan yang tersier ada 3 ya. C yang berikatan langsung dengan OH ada 3. Sementara di sini C-nya cuma 1. Kalau 2 seperti ini sekunder, kalau 3 tersier. Jadi primer 1, sekunder 2, tersier 3. Jadi gampang ya untuk dipahami untuk alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk di soal nomor 1, 2-metil 3-pentanol. Oke, 2-metil 3-pentanol itu saya sudah tulis ya reaksinya. X tambah H2 menghasilkan 2-metil 3-pentanol. Ini benar-benar soal HOTS ya, high order thinking skill. Karena yang menurut saya pribadi itu yang susah adalah ada produk atau ada hasil, kemudian kita disuruh nebak apa reaktannya, apa pereaksinya. Kalau yang agak-agak mudah kan pereaksi dulu, kemudian ditambah reagen, atau saat pereaksi kemudian hasilnya. Nah, ini kebalikannya. Jadi kita gambar dulu struktur hidrokarbon dari 2-metil 3-pentanol. Pentanol berasal dari kata pentana ya teman-teman. Masih ingat kan pelajaran hidrokarbon kelas 11 semester ini ya, semester ganjil. Metana, etana, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka.
Jadi pentana itu ada 5 ya atom C-nya. Kemudian karena dia alkohol, jadi penamaannya ada ditambahkan ol. Berbeda jika aldehid, keton, dan ester misalnya kayak gitu. Nah, pentanal ini rantai induknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 metil ini cabangnya terletak di nomor 2. Ini dia CH3 ya, metil. Kemudian 3 pentanol, artinya di rantai karbon C nomor 3 ada gugus OH. 2 metil 3 pentanol, kemudian reagennya itu adalah H2. Ini termasuk reaksi adisi. Ya, reaksi adisi ada di slide selanjutnya juga pengertiannya dan contohnya. Reaksi adisi itu dari rangkap ke tunggal, dan cara kita untuk menjawab soal seperti ini adalah kalian perhatikan ini ya, kuncinya the king-nya. Kalian perhatikan gugus fungsi dari OH, oke. C yang di rantai karbon nomor 3 ini mengikat 1, 2. Jadi dia termasuk alkohol sekunder. Alkohol sekunder ya. Ada 3 atom C yang terikat di rantai karbon nomor 3. Alkohol sekunder itu kalau misalnya dioksidasi hasilnya keton. Nah, makanya jawabannya di sini adalah keton, senyawa keton. Gitu ya teman-teman, keton. Hanya dasarnya kan seperti ini kurang lebih, sama 2 metil 3 pentanon. Pentanon rumusnya keton ya, nanti di slide berikutnya juga dari gugus fungsi keton. H yang 1 masuk di sini, di OH hanya 1 josi masuk di sini. Ada sebenarnya di reaksi adisi, kalau tidak salah ya teman-teman, mohon dikoreksi kalau salah, aturan Markovnikov. Nah, aturan Markovnikov itu apa ya bahasanya, kalau saya singkatnya seperti ini. Atom C yang paling banyak mengikat H akan bergabung dengan temannya sendiri. Oh, bukan ya kayak gitu. Atom C yang mempunyai ikatan rangkap itu akan putus ikatannya teman-teman. Jadi H ini akan menyerang atom C yang ada ikatan rangkapnya. Dari definisi aturan Markovnikov seperti itu, semoga dipahami ya maksud saya. Jadi hanya ini akan masuk di sebelah sini, H yang di sini dan yang satunya di sebelah sini. Jadinya nanti seperti ini. Ada H, kemudian ada H juga. Jadi tidak masalah ya kalaupun kalian menulis hanya di atas. Oke, seperti itu ya teman-teman. 2 metil 3 pentanon. Di opsi yang benar adalah 2 metil 3 enggak deh. Harusnya yang benar adalah 2 metil di sini ya, 3 pentanon. Begitu ya teman-teman. Oke, kita bahas bagian alkohol, bagian gugus fungsi dan juga reaksi adisinya. Kita hapus dulu yang nomor 3 dan oke. Jenis-jenis reaksi umum organik. Jadi ada reaksi substitusi, reaksi penggantaian, reaksi adisi. Adisi itu rangkap ke tunggal, eliminasi kebalikannya tunggal ke rangkap. Reaksi oksidasi ini biasanya melepaskan elektron, banyak definisi dari oksidasi. Begitupun dengan reaksi reduksi. Reaksi polimerasi ini dari monomer ke polimer, dan reaksi esterifikasi. Jangan lupa ya, siapkan catatan teman-teman untuk materi yang kita bahas kali ini. Kita pindah ke soal selanjutnya. Oh, sebelum di soalnya ada gugus fungsi. Jelas ya tidak gambarnya? Kalau di sini kurang jelas sih, jadi kalian bisa cari di Google ya, googling untuk struktur gugus fungsi jika lupa. Nah, gugus fungsi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sih intinya. Yang pertama alkohol, ROH, eter, ROR, ROR, aldehid, recoh, RC, rangkap 2OH, keton, recor, asam karboksilat, recoh, dan ester, recor.
Kalau di sekolah atau di tempat kursus biasanya saya hafalnya seperti ini, teman-teman. Roh, ror, kata kuncinya adalah OH dulu, OH kemudian R, OH kemudian R, OH dan R. OHR, 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 OHR. Oke. Jadi caranya seperti ini. Roh, ror, recoh, recor, kemudian tambah banyak nih O-nya. Recoh, recor. Seperti itu ya. Biasanya siswa saya ketawa sih kalau bahas gugus fungsi dengan cara sistem hafalan seperti tadi. Tapi ya lumayan bisa tersimpan di kepala. Kalau misalnya kalian juga bapak-bapak atau ibu-ibu biasa ketukar-tukar yang mana sih alkohol, yang mana sih ether, bisa pakai cara saya juga ya. Kalau misalnya masuk di otak kalian, bisa juga pakai cara ibu-ibu atau bapak-bapak yang memungkinkan untuk dihafal pakai kata-kata misalnya. Nah, kalau saya sistemnya seperti tadi ya teman-teman, roh, ror, recoh, recor, recoh, recor. Jadi sejauh ini sih ampuh untuk menjawab soal-soal gugus fungsi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita pindah ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Isomer dari sikloheksana. Oke, sikloheksana, heksana. Masih ingat kan tadi? Metana, etana, sikloheksana. Heksana ada berapa rantai karbonnya? Ayo, ada berapa? Metana, etana, propa, buta, penta, heksa. Ada 6 ya. Oke, karena dia siklo, artinya dia rantainya tertutup, bukan rantai terbuka. Jadi rantainya tertutup, ada C, ada 6C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian tertutup. Nah, biasanya kan kalau terbuka alifatik ya, namanya teman-teman. Di hidrokarbon alifatik karena siklo tertutup. Nah, isomer, masih ingat tidak arti dari isomer? Isomer itu rumus molekulnya sama, artinya C-nya sama, ada 6, hanya 12, tapi strukturnya berbeda. Itu isomer ya teman-teman. Nah, kita buat karena siklo, kita buatnya juga dalam bentuk siklo. Nah, yang pertama di sini ada metil siklopentana. Penta, jadi isomernya itu pasti adik-adiknya heksana ya. Artinya kalau kita mau buat isomernya, rantai induknya pasti di bawah heksana. Kemungkinannya bisa penta 5, bisa buta 4, bisa propa ya, seperti itu. Jadi yang pertama metil siklopentana. Setiap ujung-ujung ini ada CH, ada C ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya 6, hanya 12. Ini termasuk isomer dari sikloheksana, metil siklopentana. Yang kedua, etil siklobutana. Nah, contohnya ini kan adanya heksana, butana ada 4 rantai C-nya. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini setiap sudut di kimor ya teman-teman. Artinya C, 5, 6 ya. Oh iya, saya gambarkan di buku catatan saya itu begini ya teman-teman. Jadi di setiap sudutnya adalah C, 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 C. Kemudian dilengkapi dengan H ya. CH2 di sini sudutnya, di bawah lagi CH2, CH2 sama C. Kemudian CH2 ya ini, dan terakhir CH3. CH2 CH3 ini adalah cabang etil. Jadi namanya etil siklobutana. Kemudian ini 1,2 dimetil siklobutana. Ini sama juga yang saya tulis di sini gambarannya teman-teman. Kalau kalian susah untuk paham seperti ini, kalian bisa buat yang seperti ini. 1,2 dimetil siklobutana. Ini mengerucut lagi jadi isopropil siklopropana. Sebenarnya di catatan saya ini masih ada selanjutnya ya, masih ada isomer selanjutnya. Isopropil siklopropana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian dicocokkan, C-nya ada 6, hanya ada 12. Sepertinya option dari FR taman kita ini adalah, oh ya, katanya
bentuk opsi pilihannya itu dalam bentuk struktur, teman-teman. Oke, ada juga etil. Ini etil ya, CH2 ya di sini. Metil siklopropana. Jadi begitu ya kurang lebih isomer dari sikloheksana. Belajar kembali ya materi hidrokarbon. Kalau kalian lupa apa sih metana, apa coba metil, apa etil dan sebagainya. Oke, kita pindah ke soal nomor 3. Soal nomor 3, hitunglah MR senyawa non-elektrolit yang jika diketahui molalitasnya sebanyak 0,45 dengan massa jenis air 50 gram per mili pada penurunan titik didih 0,645, KB-nya 5,03. Ini materi kelas 12 semester ganjil. Semester ini bab pertama sifat koligatif larutan. Biasanya kalau tidak salah ya teman-teman, KB-nya itu nilainya 0,52. Ya, kita ikutin berdasarkan FR ya. Kita coba ikutin. Penjelasannya untuk soal underline kita garis bawahi yang penurunan titik didih. Rumusnya yaitu delta TB sama dengan KB dikali M. Karena titik didih delta ini menunjukkan perubahan, T temperatur suhu, B boiling mendidih ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah sifat koligatif larutan ini, itu ada penurunan, bukan penurunan sih, harusnya kenaikan titik didih, tapi ya saya berdasarkan FR ya teman-teman tulisnya. Harusnya di sini kenaikan titik didih sama penurunan titik beku. Yang turun itu titik beku. Kalau titik beku itu delta TF ya, freezing. Kita bahas yang nomor 3 dulu. Kenaikan ya, harusnya di sini kenaikan titik didih. Delta TB sama dengan KB dikali M. Ini untuk senyawa non elektrolit. Jadi kalau elektrolit senyawanya kita pakai tambah satu rumus lagi di sini, tambah I itu adalah faktor Van Hoff, yang mana reaksi ionisasi dari senyawa tersebut kita masukkan lagi. Oke, lanjut ya. Dari rumusnya itu kita kasih masuk delta TB 0,645, KB-nya ada di soal 5,03, M molalitas. Ini ada di rumus satuan konsentrasi molalitas gram per mr kali 1000 per P. P-nya dalam satuan mili. Gramnya yang bukan ya gram yang ditanyakan, gram kali 1000 per mr kali V. 0,645 sama dengan 5,03, gramnya ada di soal. Berarti di sini bukan molalitasnya. Jika diketahui molalitasnya, mungkin yang tulis FR keliru ya. Karena kalau molalitas di sini artinya kita sudah dapat nilai M-nya langsung 0,645. Oke. 0,645 gram kali 1000 per mr yang ditanyakan kali volumenya 50. Tapi yang di sini massa jenis. Ya, massa jenis air itu sama dengan 1 gram per mili ya, teman-teman. Jadi kalau kita konversi itu bisa jadi 50 mili. 0,645 dikali mr, kemudian kita kali ini yang di atas 5,03 kali 0,645 kali 1000 per 50. Oke. Sama ya. MR sama dengan ini, setelah kita kalkulasikan hasilnya. Oh ya, saya coba pakai kalkulator manual. Artinya saya cakar sendiri ya teman-teman, tidak pakai kalkulator. Kelemahan saya adalah di bagian kalkulator, karena sedikit-sedikit kalkulator, apalagi angkanya kan koma-koma terus ribu-ribuan, apalagi kalau dibagi sangat-sangat ambil waktu. Jadi untuk kalian yang H-7 cetak kartu ujian, latihan ya untuk pakai manual. Saya juga dapatnya yang apalagi yang bagian pas bagi 64,887 bagi 0,645 pas bagi manual itu saya tidak dapat sampai 100,6 sampai 10 saja saya bisa tebak. Oh, kita kan bisa lihat di option. Kalau misalnya sudah mendekati option jawabannya, ya bisa pilih sampai di situ saja. Yang pastinya kalian harus coba pakai manual, jangan kalkulator ya.
Jadi sambil nonton ini, sambil catat soalnya dicatat ya. Nanti coba jawab sendiri. Oke ya teman-teman. Jadi sebagai ajang latihan juga. Oke, lanjut ke ini dia FR dari teman kita. Diketahui M-nya 0,645, P-nya 50, KB-nya yang ditanyakan MR-nya. Oke, untuk redaksi soalnya saya bikin ya teman-teman kurang lebih dari FR teman kita. Di nomor 4, tentukan mol larutan asam sulfat H2SO4 4% yang diketahui massa jenis larutan 1,84 gram per mili dengan volumenya 2 liter. Ini tanda merah artinya di soal yang dicantumkan teman kita tanpa MR H2SO4, tapi semoga di soal aslinya ada ya MR-nya. Cara menyelesaikan untuk soal seperti ini kita pakai rumus molaritas. Ada 2 teman-teman. Tapi intinya sama. Molaritas sama dengan rho kali 10 kali persen per mr. Di soal untuk UTBK biasanya soal-soal molaritas yang muncul itu adalah rumus yang ini yang digunakan. Setahu saya ya, molaritas itu kan biasanya pakai rumus gram per mr kali 1000 per V, atau M sama dengan N per V, V-nya ini dalam satuan liter. Nah ini nih yang rumus molaritas yang ketiga, rho sama dengan 10 kali persen per mr. Ini sama halnya dengan rho kali 1000 per persen. Kok sama? Padahal jadi yang membedakan adalah di persennya ini. Jadi persennya kita langsung kasih masuk 4%, sedangkan di sini harus 4/100. Kalau saya suka yang cara simpel yang pertama teman-teman, rumus yang pertama ya. Rho di soal itu ini rho massa jenis 1,84 kali 10 ketentuannya dikali 4%. Jadi kalau untuk rumus yang pertama kita tidak perlu konversi lagi 4/100 seperti di rumus yang ini, per 98. Nah per mr-nya. Lanjut, setelah dikali saya kali manual juga ini ya teman-teman, dan dapat hasilnya alhamdulillah. Dan yang kesusahan adalah pada saat 73,6 dibagi 98 dapat juga hasilnya 0,75, cuman waktu yang dibutuhkan juga lumayan. Oke, jadi kalian juga jangan patah semangat ya untuk mencoba. Mungkin hanya saya ya yang bagian kimia susah untuk kalkulator manual, terus angkanya koma-koma. Semoga tidak ya, kalian yang nonton ini harus lebih bisa daripada saya ya. Oke, lanjut di bagian molaritas. Jika yang ditanyakan adalah molaritasnya, kita sudah cukup sampai di sini 0,75 m, tapi yang ditanyakan adalah molnya. Molaritas sama dengan N per V. Ini yang tadi yang saya bilang di awal di bagian molaritas, mol yang ditanyakan. Kita kasih masuk di rumusnya molaritas 0,75 mol, volumenya di soal 2 liter. 0,75 dikali 2 sama dengan 1,5 mol. Jadi jawaban nomor 4 adalah 1,5 mol. Ini bukan contoh sih, ini FR yang dikirimin dari teman kita. Ya, terus saya cari redaksi soal yang mau mirip-mirip dengan soal stoikiometri yang dikirimin. Begitu ya teman-teman untuk soal nomor 4. Kita ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 soal titrasi. Kemudian soal yang dikirimkan kurang lebih seperti ini. Soalnya yang ditanyakan kadar CH3COH. Saya cari referensi mengenai titrasi dan hasilnya ternyata soalnya sama dengan yang saya dapat. Ternyata memang hot sih teman-teman, sudah panjang, banyak angka-angkanya, dihitung lagi. Oke, nomor 5 pakai logat Sulawesi, maafkan ya. Yang nomor 5, untuk menentukan kadar asam cuka makan, asam asetat, diambil 10 ml larutan cuka makan, kemudian diencerkan sampai volumenya 50 ml. Jadi ada larutan cuka yang 10 ml
diencerkan sampai volumenya 50 mili. Diencerkan artinya cukanya semakin tidak kecut ya, karena diencerkan sampai 50 mili. Nah, setelah diencerkan ternyata hasilnya itu diambil 5 mili, kemudian dititrasi dengan larutan basa kuat NaOH yang konsentrasinya 0,1 dan menghabiskan 20 mili. Menghabiskan 20 mili artinya pada saat dititrasi itu volumenya sebanyak 20 mili. Jika kadar cuka murni 17,4 molar, tentukan berapa persen kadar cuka makan tersebut. Oke. Jadi saya coba gambar cuka, kemudian kita ambil 10 ml larutan cuka dan diencerkan pakai labu takar ya teman-teman. Di Word atau di PPT susah untuk gambar labu takar, jadinya saya tulis saja ya seperti ini. Diencerkan sampai volumenya 50 ml, kemudian diambil 5 ml dan dititrasi dengan NaOH. Jadi harusnya ada gambar buret juga pada saat titrasi dengan NaOH 0,1 hingga volumenya menjadi 20 ml. Kurang lebih begitu ya gambarannya. Nah, untuk menjawab soal nomor 5 itu dimisalkan cuka makan sebagai A, kalian bisa simbolkan juga menjadi X, kemudian cuka makan diencerkan B. Nah, cuka makan B ada 5 mili cuplikan yang telah dititrasi. Karena ini titrasi biasanya kita pakai rumus pengenceran ya, M1V1 sama dengan M2V2. M1 nya kan kita belum tahu ini cuka konsentrasinya berapa ya, berapa molar. Jadinya kita pakai cari M1 nya dulu, 5 mili, M2 nya NaOH 0,1, volumenya 20. Oke, 5M 2, ini operasi matematikanya gampang ya, 2/5 sama dengan 0,4. Kemudian jika kita sudah dapat cuka makan B, kita bisa tentukan konsentrasi cuka makan yang A, yang sebelum titrasi. Cuka makan yang telah diencerkan itu ternyata konsentrasinya 0,4 M. Rumus pengencerannya M1V1 sama dengan M2V2. Yang ditanyakan kan, yang ingin kita tahu adalah konsentrasi asam cuka. Jadi M1 kali V1 nya 10 ya, 10 mili yang kita ambil. Kemudian M2 nya konsentrasi ini ya, konsentrasinya cuka setelah diencerkan 0,4 kali volumenya pada saat pengenceran 50. 10, 20 dibagi 10 sama dengan 2. Oke, rumus persen kadar cuka sama dengan kadar perhitungan, lebih ya nya, maaf ya, kadar perhitungan per kadar murni dikali 100. Kadar perhitungannya itu 2 ya, 2 konsentrasinya. Yang kadar murni atau kadar teori biasanya di rumus ini 17,4 M dikali 100%. Hasilnya adalah 11,49%. Jadi segitu ya kadar persen cuka makan tersebut. Titrasi, ini pelajaran kelas 11 ya kalau tidak salah teman-teman. Jangan lupa dicatat ya. Setelah dicatat, cari soal yang mirip dengan soal titrasi ini, FR dari teman kita. Oke, 5 nomor ya, cukup untuk dari FR teman kita. Kalian mau request materi apa untuk next videonya? Tulis ya di kolom komentar. Jika ada yang keliru, kalian juga bisa koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. See you teman-teman.